Hi again folks, welcome back to Culture Cast issue 7. Dan di kali ini, di minggu kali ini akan sedikit berbeda karena kita semua yang ada di sini lagi buru-buru. Essentially apa betul Bapak-bapak? Ini Ya, kita betul. Memang jam tayangnya tinggi kali loh ini. jam Iya, tayangnya tinggi banget. Terus tinggi kita banget. lagi banyak banget event. Dan kayaknya kita hari ini emang bener-bener sugar rush. Banyak banget yang mau didiscuss dalam waktu dekat karena kita ngejar konser. Jadi langsung aja, here we go. Buset, gas. Waduh, langsung gas. Gas. Ya ngomongin perkonseran karena kebetulan saya juga mau tukar tiket hari ini. Hari ini gua mau datang ke konsernya Linkin Park. Wih, Ya. Eh, Ini tanggal Oke. 16 Februari 2025. Malam ini gua nonton Linkin Park. Ini konser mereka yang ketiga ya di Jakarta. Yang pertama di tahun 2004. Terus mereka pernah tahun 2011 ya. Waktu gue masih bocil banget, makanya gue nggak datang gitu. Cuma sayang sekali mendiang Chester Bennington terakhir di tahun 2011. Sekarang kita punya vokalis baru nih, Emily Armstrong bakal konser dengan roster intinya si Linkin Park ya. Ada Mike Shinoda, ada Johan, ada Pharrell. Ini cuma mereka ganti drummer ya sama vokalisnya ya gitu malam ini. Nah, ngomong-ngomong konser juga, semalam juga ada Green Day. Gila. Green Day juga konser setelah 30 tahun, terakhir tahun 96, Green Day datang lagi ke Jakarta. Kemarin di mana, di Ancol kalau nggak salah ya. Ancol. Ada Green Day, di hari yang sama juga ada NCT 127. Terus ada juga kemarin, oh enggak, harusnya malam ini juga sama hari Jumat tuh ada Nicky. Niki sama Reality Club. Nicky, Reality Club Ya, juga ya. ya. Nicky Zevania gitu yang dari awalnya dahsyat sekarang udah mendahsyat di dunia ya. Ya. wih, keren. Gila sih. Gak Bro, cuma jangan itu. lupa minggu lalu ada Seventeen, bro. Minggu lalu juga Iya Seventeen. sih, betul. Yang itu konsernya pecah banget, tapi sayangnya kemarin kayaknya tiketingnya sempat bermasalah tuh. Yes. Orang sampai ngantri-ngantrinya tuh gila-gilaan sih, itu sampai keluar-keluar ke jalanan gitu. Tapi ya hopefully next time they can do better lah ya si Yes. promotornya. Gitu. Apalagi ya kemarin tuh Seventeen. Oh, gue juga nonton ini hari Jumat gue nonton The Script sama udah Hubastang. Gak bisa turun. Anak konser banget emang nih Anak Gen Z konser dari banget. venue ke venue anjir nih Gen Z Gila, nggak bisa turun. Gokil. Dan Gen Z kemarin makanya malam dikeluarin apa? kemana, Kak? Ke konser semua. Iya mau konser semua nggak bisa nih beli rumah nggak bisa sih nikah gitu semua buat konser. Iya. Emang Februari ini kacau banget sih. Iya. Dan yang jelas juga minggu lalu kita juga sempat kedatangan ke acara Meet and Greet Festivalnya JKT48 juga kemarin Iya. tuh. Wih, Ya, pokoknya banyak banget lah Banyak banget. event di Februari ini kayak buset padet. Iya, related music semua. padat event, padat kerjaan, padat semua. Padat. Buset, itu ya GWS ya para Semuanya pekerja padat. nih. Juga kayaknya lagi musim sakit nih orang-orang Jakarta lagi pada sakit semua nih. Iya, ini kayaknya kita semua kalau pendengar pada ngeh, beberapa di antara kita, terutama gua dan Bapak Rob ya, kayaknya agak gemindeng. Ini dia. Aduh. Aduh. Waduh. Dan semalam pun jangan. ya. Dan semalam Iya. pun ya gitu. Gue juga datang ke event JSD guys. Yes. Nah, mungkin nanti Yes. akan didiskus lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Dan Oke. related banget tuh yang semalam tuh kenapa mungkin ada JSD karena ada NCT juga kan ternyata jadi kayak macet Iya. gitu kan. Itu kayak fusion bermacam-macam ragam orang dan fandom ya. Gila. Kayaknya GBK akan butuh banyak slot parkir sih, terutama karena ada event yang gede-gede kan antara musik, pop culture lainnya, fashion gitu itu parah banget sih ya. Kemarin gue lihat yang lu share, terus teman-teman di media sosial juga banyak yang mengeluhkan itu sampai parkirnya ke kalau tahu nih di area GBK tuh ada mall namanya Senayan Park, Spark gitu ya. Itu juga pada kesana. Itu Belum juga lagi chaos sih. chaos Iya. banget kan. Ada beberapa yang di FX Sudirman, ada beberapa yang di Hotel Mulia. Gokil. Ya, or at least mungkin bisa lah ya. Sebenarnya gue mikirnya kayak mungkin promotor-promotor konser ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Jakarta gitu. Mungkin mereka bisa gandeng collab dengan Transum gitu ya, biar bisa ada shuttle gitu. Instead of orang rame-rame parkir penuh, bikin macet gitu kan. Maksudnya kasihan juga orang-orang yang nonton konser juga kayak bingung nih ada apaan kok rame banget gitu ya. Yes. Jalanan tuh penuh padat banget, gak bisa jalan gitu kan. Orang pada Ya. yang drop off, yang parkir lah gitu. Ya. Ya makanya Betul, hopefully kan bisa pakai Transum gitu kan. Nah itu sih harusnya ada terobosan-terobosan itu collab sama pemerintah Jakarta terus kayak sama transportasi Jakarta gitu kan. Yes. Ya ngomongin pemerintah,
Bocor langsung apa bang? Langsung keluar. Berapa? Episode 4. Tapi gue mau nanya deh, bedanya kan kemarin kan lu kemarin apa tadi malam ya yang The Script lu nonton? Semalam ya berarti ya? Oh, nonton Jumat, hari Jumat malam. Nah, itu bedanya apa sih crowd-nya? Kan lu juga kalau nggak salah kan pernah nonton konser K-pop juga nih. Iya. Yang membedakan Korean idol tanda kutip sama Western artis itu dari Oh, segi crowd, ini dari sih, segi ini sih. penontonnya gimana. Pasti Ini kan beda sih. dong. Beda banget, beda banget. Lu kalau nonton konser-konser Western tuh ya, orang tuh kayak chill aja, emang datang tuh kayak emang pengen dengerin lagu gitu, pengen singelong. Tapi kalau K-pop tuh ya gitu. Ini a good way ya gitu. Kalian jangan menangkap gue salah, tapi in a good way. Kalau konser K-pop tuh orang-orang tuh terutama mungkin karena fanbase-nya banyakan cewek ya. Jadi kayak adu-aduan cantik gitu. Jadi datang dengan outfit yang kayak wah macem-macem, yang keren-keren gitu ya, lucu-lucu gitu. Dan biasanya fandom itu mereka punya kayak istilahnya apa ya, kayak style atau color code tersendiri ya gitu. Jadi datang dengan warna itu sama semua, misalnya hijau semua, tapi ntar stylenya ada yang apalah gitu. Nah itu biasanya kalau K-pop gitu sih. Jadi kayak bener-bener kayak wah ini lucu banget sih, keren banget sih. Mereka sampai totalitas lah untuk outfit. Padahal kan sampai sana dia juga panas-panasan tuh konser, tapi kayak udah make up-nya tuh yang heboh banget gitu ya kan. Yang udah on Gitu. banget ya. Oh, udah on banget gitu. Bahkan gak cuma cewek, gue juga sering lihat cowok-cowoknya pun gitu ya, kayak ganteng maksimal gitu pakai outfitnya kayak anjir lu mau padahal kan lu nggak juga nggak kelihatan tuh sama si idol-idolnya di ujung sana gitu tapi datang udah kayak full attire yang kayak keren gitu kayak wah keren itu kalau K-pop tuh kayak gitu sih tapi kalau Western biasanya orang kayak chill datang dengan kaos polos kayak emang pengen singelong pengen karaoke dengan ininya dengan idola mereka gitu. Iya benar. Jadi dari segi culture-nya juga beda ya antara K-pop sama Western gitu ya. Iya beda banget. Oh sama ini sih gitu. Ini juga mungkin terjadi dengan fandom, sorry bukan fandom tapi lebih ke mungkin eh yang bersifat idol gitu ya, yang punya fan base gitu. Itu biasanya mereka jadi kan punya community. Nah community biasanya juga mereka biasanya seru-seru nih, kayak ada yang bagi-bagi nih kayak freebies gitu, yang biasanya stiker, kipas, macam-macam gitu ya, yang kayak mereka share. Ada yang bagi-bagi gratis, ada yang tuker-tukeran gitu, bahkan tukeran photocard atau whatever gitu ya. Iya. Sementara kalau Western tuh kan nggak ada gitu-gituan, nggak ada tuh bagi-bagi freebies. Let's say kemarin Green Day gitu, bagi-bagi photocard Billy Joel Armstrong kan nggak ada gitu ya, nggak ada tuh. Lucu banget ya Bagi-bagi, muka Billy Joe. nggak ada itu Armstrong kan. dijadiin Bagi-bagiin photocard nggak ada, bagi-bagi stiker gitu nggak ada. Gitu. Itu cuma di dunia K-pop dan juga idol-idol Jepang ya, JKT48 contohnya. Yes. Gitu. Iya, benar. Jadi kayak Even terasa kemarin kayak kita guyup ke gitu. Yes, kemarin kita juga ke event meet and greet-nya juga banyak banyak fanbase mereka yang nawar-nawar gitu. Kak, ini kita ada freebies bla 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 gitu ya. Iya, stiker. Iya itu makanya lucu Terus saya banget. juga Tuh. dapat sih, cuman malas ngambil ya nanti aja. Jadi pulang kenyang tuh bawa souvenir, padahal nggak beli apa-apa gitu. Emang dapat Iya, dari teman-teman fanbase aja tuh. Iya, guyup Kenyang bawa freebies sama kenyang waro. Iya. Waduh. Oh, Anda ini Loh, ngobrol ya teman-teman- sama member kan ya. MNG, benar. Iya benar. Teman-teman yang konser K-pop kan juga kan. Lu lihat gak sih yang terutama yang Seventeen ya, Iya, sampai iya. heboh yang Karat versus Hoshi yang dia dance battle. Oh, itu. Ya ini videonya nih. Nah, Nah, editor yuk masukin nanti. PR lagi tuh. Oke, next kita masuk ke lifestyle and fashion. Jadi belakangan ini gua ngelihat di sosial media nih ada kolaborasi unik nih antara brand otomotif Mercedes-Benz dengan Adidas. Nah, itu ada agak unik nih karena yang satu dari brand otomotif, brand apparel lah, olahraga ya gitu. Kalau menurut kalian gimana nih ada dua kolaborasi ini nih? itu Menarik nggak sih? sepatunya pakai mesin V8 gitu ya. Disimak gitu. Sepatunya pakai mesin ini V8 gitu ya. Iya, bisa Gas kali gitu. ya. Oh, enggak. Cuman gua lihat di line up produknya itu lumayan keren-keren sih. Cuman di sini sayangnya mungkin teman-teman yang pengen ngekop barang-barang kolaborasi ini nggak bisa di Indonesia karena ini khusus kalau nggak salah tuh di wilayah Amerika dan wilayah pokoknya di luar Indonesia aja. Di Asia kayaknya kurang tahu ya. Mungkin teman-teman bisa cari. Mungkin setahu gue kayaknya di Singapura harusnya ada ya untuk official store Adidas di Singapura atau enggak di Thailand gitu. Itu reseller stongs banget sih itu reseller.
Wah, parah itu stok banget sih. Tapi ngomong-ngomong reseller juga nih, reseller juga mengalami stok juga karena per kemarin tanggal 15 Februari itu juga baru launching salah satu, gue bilang apa ya, ini special release dari Air Jordan 1 Black Toe. Hmm. Air Jordan 1 Black to Reimagine, dan kabarnya ini tuh salah satu siluet yang eh, katanya ya yang mirip dengan pertama kali rilis di tahun 85 gitu. Jadi Oh, ini kayak bahasa kayak reissue gitu loh. Issue benar-benar. Dan ini juga apa namanya mirip juga di tahun 2016 gitu. Jadi first release 985, lalu ada 2016, terus abis itu ada lagi di 2025 gitu. Correct me if I'm wrong, mungkin teman-teman kalau misalnya masih apa kepo untuk cari infonya bisa cari-cari di banyak kok, ada di USS Fit, ada di Complex Sneakers di situ. Nah, pas banget nah, rilis kemarin tanggal 15 Februari dan pas banget ada event GSD. Jadi rilisnya tuh pas banget juga di event GSD ini gitu. Dan juga ada juga di Foot Locker Senayan City kemarin tuh gue sempat lihat sih ada apa namanya Sneaker Talks Bapak Gading Martin ya dengan teman-teman dari Foot Locker ngomongin masalah sneakers ini, karena ini bener-bener siluet yang apa ya, sneakersnya tuh bener-bener looking up banget ini untuk rilisan kali ini gitu. Karena yang rilisan kemarin tuh ada nama juga Air Jordan 1 Trophy Room. Nah, itu juga lumayan happening juga gitu. Cuman beda di colorway-nya aja gitu. Jadi pas banget ini rilisan ada di Jakarta Sneakers Days, dan kebetulan ada salah satu teman kita nih ke GSD. Gimana Bapak? Kemarin pas nah, lihat rilisan AJ1 Black Toe itu kan nih sistemnya raffle ya. Itu bukan raffle, sorry, first come first serve. Itu gimana kondisi di sana, Pak? Pasti rame kemarin tuh dan hektik dong ya. kemarin tuh gue kebetulan datang udah agak malam, jadi udah mulai sepi tuh, Oh, gitu. I see. Oke, oke, Dan oke. kayaknya pun juga emang udah slotnya udah habis, udah nggak ada yang ngantri soalnya, udah nggak ada yang Betul. ngantri. Betul. Tapi Betul. gue sempet lihat tuh wujud tuh si AJ1 Black tuh, gue sempet lihat wujudnya di store-nya Atmos kemarin tuh. Oke, Atmos Atmos. Stockroom ya. Iya, di Atmos Stockroom kemarin gue sempet lihat tuh wujudnya kayak, wah gila keren banget sih itu. Kayak, Aduh, ganteng wah, banget. gue Dulu sebagai orang yang sering pakai Jordan ya, ngeliat itu kayak, wah, jadi gue pengen sih ini. itu ya gue wah, juga kepengen sih, Pak. iya kemarin gue tanya kan gitu, slotnya emang udah habis, makanya juga orang udah sepi di situ, udah nggak ada yang ngantri. Mungkin pas pagi atau siang kali ya, gitu. Iya. Rilisnya tuh per pagi kayaknya. Gue terakhir cek di sosmednya Atmos itu dia rilisnya jam 9 waktu setempat ya. Iya. Iya, Atau gue yang Jumatnya. Ya nggak sih, nah yang bisa Jumatnya. jadi. Gue Nah, datang kemarin tuh agak malam. Ya lagi-lagi gue kena jebak gara-gara itu. Yang tadi NCT tuh, itu yang rame tadi banget tuh. makanya yang tadi itu. Makanya gue datang baru sampai sana malam Iya, gitu. iya, iya. Tapi malam pun gue sampai sana juga masih banyak ini ya. Maksudnya masih ngeliat banyak kegiatan juga di sana gitu. Banyak store-store yang ngadain games, raffle, kayak giveaway gitu-gitu. Seru sih ngeliat-liatnya, mereka punya gimmick-gimmick sendiri lah si store-store reseller ini, maupun juga brand-brand eh, sneakers lokal gitu ya. ya. Hmm, hmm. Tapi benar ya, Kemarin, pengalaman lo kemarin ngelihat apa namanya shoes walaupun masih udah malam gitu ya. Kira-kira kalau dari brand lokal mana yang menurut lo paling mencolok? Ini MVP nih, MVP GSD tahun ini. Lokal ya. lokal ya. Nah. Kemarin tuh gue sempet ngeliat ini sih yang lumayan gede ya gitu. Mereka kelihatan banget kayak uh, nge-hypein brand mereka itu. Kemarin sempat ada ini apa Ardiles. Oh, Mereka oke. soalnya cuma lumayan lumayan gede juga. Ada Ardiles sama Geoff Max ya. Yeah, Max, betul Geoff betul. Max. Geoff Max tuh collab sama ini Gundam. Iya, 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 bener-bener nih Geoff nih. Max tuh collab Gambarnya, sama gambarnya Gundam. nih. Ya, nih mereka tuh punya colorway yang serupa sama Gundam yang OG ya, yang Iya, tahun iya. 76 ya, Iya. Gundam gitu. Itu yang OG colorway yang dia biru putih kuning tuh gitu. Mereka collab gitu ya. Bahkan kemarin juga ada yang cosplay jadi Gundam gitu di store mereka gitu ya, lucu juga itu. Iya. Terus sama ini sih sneakers sports, sorry bukan sneakers sports, tapi sepatu sports Orthusaid. Yang Orchard Side, ya. Orthusaid. I was Kemarin gonna juga say, rame banget tuh. iya, Orchard Rame Side banget nih. tuh. Iya, iya, iya. Orthusaid juga rame banget kemarin, dan gue liat ya secara quality, secara desain juga udah mulai inilah, apa gue bisa Baik bilang, ya. membaik dan juga bisa berkompetisi lah ya sama brand-brand internasional gitu. Yes. Agree.
gue sebagai pengguna setia Orthosite, gue merasa rasanya tuh ya kalau kalian apa pakai Orthosite itu tuh kayak New Balance, exactly kayak New Balance. Enggak exactly sih, cuman ini tuh kayak deja vu gitu loh. Pas lari ya terutama. Gue merasa Ya. ini mirip-mirip kayak New Balance gitu. Jadi in terms of quality Hmm. respect banget sama Orthosite gitu. Dan bagus desainnya, kolaborasinya juga sama Iya, Marvel iya. dan teman-temannya gitu. Benar. Iya. Ada lagi kolaborasi Kenki dengan Tahila Latex Nah, One Piece, ya nggak sih? ada Kenki juga Kenki, kemarin. betul. Kenki. Kenki juga rame tuh kemarin. Hmm. Ini orang Iya. pada datang ke lokal brand nih mulai ini ya, soalnya Teman mereka naik ya. mulai naik, desain-desainnya juga keren-keren gitu. Dan kayaknya lu kalau pakai lokal brand mungkin bisa masuk ke skena-skena anak-anak niche gitu kayak, wih anaknya lokal brand banget nih gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi tuh kurang lebih tren sneakers culture di Jakarta tuh sekarang ya, untuk saat ini tuh banyak memanfaatkan lokal brand ya. Yes, Ya, yes. Saat harus. ini. Harus sih menurut gue sih. Bagus karena Bagus beberapa tahun yang lalu itu tuh gua perhatiin skena sneakers di Jakarta terutama ya, itu tuh bener-bener masih brand luar gitu loh, orang-orang yang masih tanda kutip FOMO pakai Air Jordan, karena kan dulu sempat ada transisi dari apa sih COVID, dari Iya. COVID 2020 kan. Nah, itu tuh mulai transisi ke situ tuh orang-orang pada ngeliat Air Jordan karena mungkin ada hype dari luar negeri dan gimana-gimana, karena kan kita semua di rumah terpapar sosial media gitu kan. Jadi orang-orang pada FOMO Air Jordan pas 2020. Sebelum 2020 tuh sebenarnya trennya justru di Adidas, di NMD. Karena Oh ya, NMD. kalau kalian tahu sempat ada tahun, gue lupa spesifiknya 2017 apa 2018 tuh NMD pertama kali rilis NMD yang versi pertama itu raffle di store apa? Gue lupa nama store-nya apa ya. Pokoknya ada salah satu store di daerah PIM itu tuh bener-bener sampai berantem gitu loh, orang cuma buat dapetin sepatu doang. Iya, inget banget gua itu Tahu kan? gara-gara Yang di NMD itu PIM. ya. Itu gara-gara NMD ya. NMD itu. Itu kayaknya Jadi di ODD deh kayaknya ya. Bukan. kayaknya ya Kayaknya ODD di ODD atau ya. di Our Good Store, gue lupa lagi nama store-nya. Pokoknya Ini ada Our deh Dev ntar. Store. Our Good Store. No. Ya, pokoknya nanti ada beritanya mungkin teman-teman bisa cari. Munculin nih, Nih. munculin aja deh. Ini munculin nih. Nah. Set Iya, jadi trennya tuh 8 bener-bener tahun lalu ya. bener-bener apa namanya? Sneakers culture di Indonesia, di Jakarta tuh bener-bener unik-unik, macam-macam dari NMD tiba-tiba ke Jordan, terus habis itu sempet sebelum brand lokal ini kalian tahu Adidas Samba. Iya. Ya, Adidas Samba juga itu sempat happening banget kan di Iya. Jakarta. Itu per Samba yang OG. 2024. Kenapa? Samba yang OG kan. Iya, Samba yang OG OG. colorway. Iya, gitu. Tambah ke brand lokal dan lain-lain gitu. Cuman kalau menurut kalian nih, perkembangan sneakers di Jakarta kira-kira after dari lokal brand, apakah kita harapannya masih untuk lokal brand terus diangkat ya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Nanti biar ada closing statement bagian ini dari Bapak Rob yang kemarin ke JSD, mungkin dari gue dulu ya. Jadi kalau Ya, menurut boleh. gue sebagai praktisi lokal sih, gue sangat-sangat happy kalau misalkan pakai brand lokal gitu. Dan apart from this, kayak lagi ada gerakan juga untuk kita pakai brand lokal biar ekonomi baik segala macam gitu ya. Tapi in terms of kayak design, mereka tuh udah mulai memanfaatkan namanya IP gitu ya. Mungkin just to recall buat yang baru dengar, jadi intellectual property itu apa sih sebetulnya? Jadi kayak karakter-karakter kayak Juki, bahkan kalau di Culture Cave kita punya manifesto namanya Athletes, Creators, and satu lagi Characters gitu ya. Jadi ACC gitu ya. Athletes, Creators, dan juga Creators. Jadi antara tiga itu biasanya benar-benar punya appeal yang tinggi. Jadi misalkan kayak kreator-kreator ini Dr. Tirta deh. Dr. Tirta seorang dokter entrepreneur bisa kerjasama sama Kenki dan ada brand baru gitu ya. Bukan brand ya, mungkin SQ lah ya kita, atau varian baru gitu dari Kenki dengan limited editionnya. Terus kemarin sama kita moving on ke IP lainnya kayak misalkan IDN Media kolaborasi sama ini konteksnya di luar sneakers ya, tapi sama kacamata gitu dan lain sebagainya. Itu pun bisa gitu. Nanti kedepannya bisa aja misalkan USS Fit gitu, USS Fit kolaborasi ada sama let's say sama Kompas. Kenki ya kan. Nah nanti akan muncul lagi tuh brand-brand sepatu lokal yang kerjasama sama IP lokal juga gitu, dan itu akan meningkatkan maybe ini ya ketertarikan orang pakai brand lokal dan pride gitu. Yeah. I think itu sih. Brand lokal makin lama makin kesini tuh semakin ini ya, semakin apa namanya, makin keren gitu. Jadi nggak kalah keren sama brand luar gitu. Dan gue juga cukup tertarik, jadi pengen ngelirik, nih
keren-keren juga nih brand lokal gitu, terutama sepatu Kompas ya. Iya, iya. Sepatu Kompas juga dia waktu itu beberapa bulan yang lalu juga pernah kolaborasi sama brand asal Jepang Neighborhood. Nah itu menurut gue itu salah satu Oh ya. pencapaian brand lokal terbaik sih, Iya, Kompas X yes. Neighborhood. Dan mungkin teman-teman kalau penasaran harga reseller sekarang, Naik cek aja di Cake Iya, Avenue iya. teman-teman ya. Karena udah retailnya udah habis semua itu. Nah, kalau menurut gue sih memang kemarin di JST itu highlightnya memang ke brand lokal sih gitu. Hmm. Ya selain tadi ya gitu di Atmos ada launching si AJ1 Black Toe-nya Air Jordan itu, gue lihat memang highlightnya ke lokal brand gitu. Ya. Dan yang mana sebenarnya gue juga sebenarnya bukan sneakerhead gitu. Gue mulai ngerti sepatu ini gara-gara Bapak DHL nih gitu. Nah, gue di sana datang melihat adanya lokal brand sepatu sneakers ini, jadi kayak oh kayaknya gue mesti nyoba sih. Gue harus beli sih. Sayangnya kemarin gue nggak beli karena ini gue duitnya habis gara-gara konser. Habis duit gue. Tapi ya hopefully next time mungkin nanti masih bakal ada kayak ini ya USS mungkin ya gitu. Gue bakal consider banget untuk nyobain salah satu brand sepatu lokal gitu. Karena kemarin gue liat kayak desain-desainnya kayak wah ini bagus-bagus sih gitu, kayak gue pengen punya gitu. Hmm. Dan gue ya itu gue sangat tertarik, gue pengen punya sepatu dari brand lokal. Ya, amin. Kita semua kita pengen. Kita semua, betul. Dan sebelum lanjut ke segmen berikutnya, gue dan di sini mewakili Culture Cast dan Culture Cast juga mau mengucapkan makasih banyak buat Invia Corp udah mengundang, sudah memberikan tiket gratis ke kami. Kebetulan dari kami ada representatif di sini, ada Bapak Rob, and we're really happy bisa bergabung gitu ya, bisa join ngeramein di Jakarta Sneaker Days tahun 2025 dan hopefully bisa lagi di next year. Thank you Yeah. Invia Corp dan juga IP Day seperti itu. Thank you Invia Corp. Thank you Invia Corp dan IP Day. Oke, di segmen kali ini kita akan bahas satu spesifik film, yaitu Captain America The Brave New World, atau sebelumnya sempat di title kan New World Order, cuman karena kontroversi jadi Brave New World gitu ya. I think ya kalau ngomongin Marvel kayaknya ya let's straight forward to the topic gitu ya, kayak first impression kalian setelah nonton ini, karena kita kayaknya masih agak honeymoon period ya. Ini hari Minggu tanggal 16 Februari gitu ya. Ini baru tayang tanggal kemarin itu 14 ya, 14. Jadi masih sangat singkat nih waktunya. Tapi dari lu pada gimana nih gitu? First impressionnya gitu di honeymoon period ini gimana? Honeymoon period banget tuh. Karena masih oke, ini bagus lah segala Masih macam. Pasti ada bias seperti itu sih. Oke. Dari mana? Dari Bapak Rob dulu apa dari saya dulu nih? Boleh aja. Gue kemarin kebetulan nonton di IMAX ya. Itu sebenarnya gini, secara plot, secara screenwriting sebenarnya nothing new, nggak ada yang terlalu breakthrough, kayak ya udah biasa aja typical Marvel movie yang akhir-akhir ini memang lagi agak flop gitu. Mereka lagi mencoba cari formula baru yang gimana nih orang tuh biar attach lagi nih sama Marvel gitu ya. Tapi gue suka kok, gue cukup suka kemarin sama filmnya karena ini tipikal film yang kayak yaudah fun gitu, fun, thrilling, karena memang ini thriller action investigation gitu ya, cops movie banget sih ini, kayak balik lagi ke rootsnya Captain America ya, kayak pas Winter Soldier gitu ya. Jadi emang bener-bener awal mulai itu udah bak buk tonjok gitu ya, kayak dari awal kayak oh anjir ini film action banget. Ini kalau gue tunjukin ke bapak gue pasti suka banget nih film. Iya. Benar. Film action banget, kayak typical film-film Mission Impossible, Jason Bourne gitu, kayak espionage film gitu ya, kayak mulai udah bak-buk, tau udah ada konspirasinya nih, nyari musuhnya siapa, ternyata musuhnya bukan dia, ternyata si ini kayak wah gila. Bahkan sampai yang ada scene-nya menunjukkan Falcon sama Captain America itu terbang-terbangan lawan jet tempur tuh kayak Top Gun Maverick gitu. Iya Top Gun. Iya, Itu kayak wah gila, ini seru banget sih, seru banget. Secara film gue seru banget. Terus quality of effects-nya juga ya itu mulai membaik lah dari yang tahun-tahun lalu, kayaknya waduh itu kacau sih gitu. Tapi ya selain dari memang katanya juga di saat pembuatan film Brave New World ini juga masih banyak animator yang overwork segala macam, tapi ya
kali ini lebih bagus lah, lebih rapi gitu dibanding film-film tahun-tahun kemarin gitu. Ya. Dan ya lagi-lagi overall gue suka filmnya, meskipun ya secara plot kayak ya udah meh aja gitu, kayak lu nonton ini just to have fun aja gitu, kayak oh kayak ini seru, ini entertaining gitu Ya. menurut gue. Melepas stres abis kerja kebetulan waktu itu Iya. juga beres kerja kita nonton. Oke. Benar-benar. Menurut lu gimana Bapak DHL baru fresh nih baru kemarin nonton? Iya, baru banget fresh kemarin gue nonton ya. First impression gue bingung ya. Kok villainnya The Grinch gitu? Waduh. The Grinch. Nanti The masukin jadi Grinch. thumbnail ya. The Musuh Grinch. Captain America The Grinch. But anyway, ya gue setuju sama tadi kata Bapak Robs ya. Dari plot cerita no issue dan ini benar-benar entertaining banget untuk film Captain America. Cuman tak kenapa mungkin karena udah di-build dari awal Captain America itu Steve Rogers ya. Jadi gue setiap nonton tuh kayak terutama ini Sam Wilsonnya beraksi gitu dan dipanggil Captain America tuh kayak itu bukan Steve Rogers yang gue kenal gitu. Tapi ya udahlah karena kan ini kan beda tema dan beda formula lagi gitu ya kan. Tapi motong dikit, memang di filmnya juga dibilang kok kayak you are You're not Steve Rogers. Iya benar sih, benar. Itu. Terus apa ya? Gue selama nonton tuh jujur kayak gimana gitu kayak oh ya udah. Jadi kita nggak perlu expect banyak-banyak. Even sampai di post credit scene-nya juga in nothing special, saya ibaratnya kayak cuma ngasih tahu teman-teman lu ini Lagi sibuk. Multiverse dan lain-lain lu ngapain? Iya, iya. Malah main politik, malah main sama Main presiden. politik. Aduh. Iya gitu. Jadi kalau dari gue pribadi untuk overall filmnya cukup entertaining bener. Tapi mungkin bisa ada potensi lah ke depannya ini untuk next season Captain America gitu. Dan apa di sini kayaknya Harrison Ford itu kayaknya nggak acting ya guys. Marah beneran. Marah beneran. Marah Marah beneran ya itu ya. Marah beneran itu. Marah beneran itu. Mantep Om. Mantap. Oke. Om Harrison Ford. Betul. Kalau dari gue itu sih untuk review singkatnya ya. Yoi. Begitu. Di Bapak Ray gimana nih? Gua Sebagai si paling Marvel, hashtag si paling Marvel. Paling Marvel. Hashtag ku sangat suka si paling Marvel ya. Aku sangat suka. Waduh. I think ini ya mungkin gua ngerespon dulu dari yang masing-masing kalian. Yang pertama mungkin yang ini film emang pak-pikbek banget dan cocok ditonton sama perbokapan gitu ya. Dan kemarin hari Sabtu gua ngajak nonton orang tua dan benar suka. Bokap gue tuh suka banget. In comparison Suka karena filmnya atau karena ada Harrison Ford-nya? Karena kan Harrison Ford kan aktor yang paling Lama dirisik ya. bapak-bapak Iya, kita iya. nih. Dari zaman Indiana Jones nggak sih? Iya. Star Wars, Han Solo. bahkan. Ya dan bahkan ya nyokap juga suka karena ada Harrison Ford gitu ya. Wah, ini udah tua masih energik gitu ya. masih bisa jadi Hulk kayak gitu. Jadi relate aja gitu dan nanti soal Harrison Ford juga gue akan back to it gitu tentang performance-nya. Ini memang suka banget gitu bahkan in comparison dengan kayak misalkan Venom lah atau misalkan Deadpool and Wolverine gitu. Lebih suka ini karena yang serius political gitu terus ya udah dar aja gitu kan ya butuh hiburan namanya juga orang tua ya. Terus yang kedua terkait yang Top Gun Maverick gue jadi inget Rob. Yang mainin ini fun fact aja sih. Yang mainin Falcon baru Joaquin Torres. Itu tuh Denny Ramirez. Itu juga dia dari Top Gun Maverick. Jadi dia tuh spesialisasi I see. aerial fight scene terbang-terbangan dan di film Top Gun juga nggak salah kecelakaan juga tuh dia. Jadi kayak ini kayaknya Easter egg aja nih gitu ya. Denny Ramirez tuh emang orangnya tuh ini banget angkatan udara banget tuh feel-nya gitu kan. Tampang AU. Tampang AU banget tuh. Halo deh. Oke. Tampang Halode. Terus lanjut ke yang lu bilang juga Del gitu bahwa Harrison Ford ya gitu. Nah Harrison Ford ini memang gue lihat ini performance paling bagus. Kalau lihat di Twitter ya di X kan banyak reviewer Marvel bilang bahwa ini peran Harrison Ford paling oke nih, paling fresh lah gitu dibanding surprisingly ya gitu di usianya yang sekarang gitu. Ada kalau nggak salah series sebelumnya kalau nggak salah Shrinking, kalau nggak salah filmnya seriesnya Harrison Ford juga di Apple TV itu juga bagus gitu. Jadi intinya sama ini kan Harrison Ford tuh kental dengan karakternya yang heroic gitu ya, adventures, Han Solo, Indiana Jones type stuff yang wise, energetic. Nah, ketika dikasih peran menace, dia tuh seneng karena aslinya kalau di wawancara karakteristiknya tuh emang yang menace gitu loh. Grumpy grandpa. Nah, dari dulu tuh, bahkan dari muda tuh udah grumpy grandpa. Grumpy grandpa. Asli.
Nah, jadi ketika dikasih role ini tuh somehow jadi perfect dan kabarannya bocoran terbaru dia udah sign juga multiple contracts ya buat si MCU gitu. Jadi emang cocok aja sih somehow Thunderbolt Ross ya. Ya kan? Nextnya emang ada Thunderbolt kan? The Iya, ada Thunderbolt. Thunderbolt Ya, juga betul. gitu. Dan mungkin dari gue singkat aja kenapa sebenarnya karena tadi udah di cover up semua. Nah, sebenarnya kenapa orang banyak yang mix gitu ya? Ya satu benar yang tadi Bapak DHL bilang bahwa orang nggak terbiasa aja itu juga first impression yang dirasakan oleh orang tua gue. Captain Amerikanya kenapa gini gitu? Maksudnya Iya. nggak bisa move on aja gitu ya. Hmm. Tapi secara tema gue suka aja gitu. Ini mungkin agak sensitif cuman kayak di Amerika sana, imagine black person kerja sama dengan rezim gitu ya, white ya kan, dan itu kan jadi premis yang oke sebenarnya gitu, orang-orang jadi bertanya-tanya ini apa gitu, what's behind the politics itu, makanya di ending scene juga disindir gitu ya, ini dunia mau kiamat gitu, lu masih main politikan aja, ya di dunia nyata juga gitu sih, dunia mau kiamat lu masih serakah kocak. Iya. Mm-mm. Kayak kenal di mana gitu ya. Iya di mana Oh ya iya, Tahu mana di ya? mana gitu. Adalah Iya. pokoknya. gitu Ya. gitu lah ya. Yes, I think overall benar. Ini tuh kalau gua review filmnya tuh ini exactly kayak Iron Man 2. Masih fun, masih watchable. Jadi kalau nanti misalkan udah ada di Disney Plus Hotstar, kalau misalkan makan siang brainless apa namanya watching gitu ya, kayaknya gua akan memilih Captain America gitu, Captain America Brave New World. Tentu jaraknya jauh banget sama yang Winter Soldier apalagi Civil War apalagi, tapi mungkin masih tipis-tipis sama yang First Avengers gitu. Iya. Gitu. Bener. Overall score. Karena ini Sorry, motong. Apa deh? nggak karena ini bener-bener awal mula lagi Captain America ya dan Betul. apa? Gue baru paham karena kalau kalian ingat di awal-awal film kan biasanya kan ada intro yang sangat fenomenal tuh. Iya. Nah ini nggak Oh. ada gitu. Mungkin nggak tahu ya, ini asumsi pribadi gue. Kayak si Captain America ini kan pengen bikin New Avengers gitu kan. Iya. Sedangkan intronya itu kan banyak scene-scene dari Avengers. Iya, Nah, benar-benar. mungkin dibikin nggak kayak gitu tuh jadi kayak oh ini mau bikin yang baru lagi gitu. Jadi something fresh, harus ada yang ganti gitu. Betul. Jadi nggak dimasukin lagi untuk intro yang kemarin gitu. Betul. Tahu ya? Dan menariknya nanti di Thunderbolts tuh juga emang tanda kutip ngenalin Avengers baru. Karena di trailer juga udah ada. Jadi Avenger Tower udah dibeli tuh kan sama si apa namanya? Si Val, karakter yang ada di Thunderbolts, dan kemungkinan besar juga nanti akan kabarnya akan dijadikan Avengers. Makanya Thunderbolts tuh ada tanda ini asterisknya kan di title-nya. Kabarnya itu tuh kayak nama sementara gitu. Nama aslinya either katanya ada dua versi, either itu Dark Avengers atau ya simply The New Avengers gitu. Nah, Ya. jadi konsep the absence of Avengers tuh menarik sih di sini menurut gua. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya, Nah, gue ada pertanyaan Thunderbolts. terakhir nih sebelum overall score nih. Oh iya, gue tadi buru-buru banget. Kira-kira, nah apa? Gue buru-buru banget gak overall score. Iya, sabar. Ini pertanyaan terakhir gue. Kira-kira nih, dari film Captain America Brave New World bisa menghidupkan kembali nggak sih hype MCU? Karena jujur gue pribadi terakhir nonton MCU tuh yang kemarin tuh apa, yang tahun lalu ya? Gue lupa deh. Deadpool doang tahun lalu mah. Deadpool 2. Itu gue terakhir banget nonton MCU. Karena yang She-Hulk aja gue nggak nonton. Terus apalagi serial yang lainnya. Dari Jujur gue nggak Agatha ngikutin juga. lagi guys. Jujur gue nggak ngikutin lagi karena nggak tahu ya, kayak hype-nya tuh makin lama makin turun gitu. Ya, Makanya terakhir Iya, banget gue iya. nonton Deadpool 2. So what you guys think? Setelah nonton ini apakah hype-nya tuh bisa jadi keluar lagi gitu? Menurut gue ya memang Marvel fatigue is real gitu ya, dan juga terakhir-terakhir itu banyak filmnya tuh kebanyakan gimmick, kebanyakan ngide gitu loh, kayak nggak tahu nih mau ngarahnya kemana sih. Lu mau berantem lawan Kang the Conqueror atau lu mau berantem lawan Celestial, kayak lu mau ributnya sama siapa sih nih gitu, kayak banyak banget kan. Jadi orang juga pusing kayak ini mau kemana sih gitu. Ya gue sebagai orang yang suka Marvel gue seneng banget karena semua dicampur aduk kayak wah pusing nih gitu. Iya. Hero-nya pusing semua. Tapi sebagai orang nonton juga kayak anjir, ini mau dibawa kemana sih, bingung gitu loh. Jadi storyline-nya tuh mulai apa semrawut, kayak bingung mau dibawa kemana gitu ya. Tapi menurut gua dengan Captain America yang baru nih, terus nanti mungkin bakal ada The Thunderbolts juga, gua merasa mungkin ini bakal bisa grounded lagi nih gitu, karena gue imagine-nya adalah ini bakal jadi kayak rebootnya untuk anak-anak yang zaman sekarang ini loh gitu. Kayak kita dulu awal nonton Iron Man, awal nonton Captain America, Iya. Thor gitu ya. Itu kayak wah seru banget nih.
hero-nya gini, dan anak-anak tuh nggak mikir gitu, anak-anak kan nggak mikirin tuh si Tony Stark bakal jadi Avengers ketemu Thanos kan belum nggak mikirin gitu. Ya, Mungkin kayak sekarang tuh bakal ground lagi, lebih ke nunjukin sisi ya oke nih hero loh, hero tuh lawan musuh big villain orang jahat, bak berantem gitu ya, mereka menang apa gitu, ada hikmahnya di balik story itu gitu. Gue bakal melihatnya kayak oh ini ground lagi ke awal, apa ya, being the inspiration gitu. Ini juga ya, Sam Wilson bilang gitu, to inspire people ya kan, dia ngasih he doesn't give hope but he inspires gitu, jadi menginspires audience yang masih anak-anak muda ini untuk kayak oh Avengers nih ada new generation loh nanti gitu. Iya. betul. Yang Gen 2 lah ya sekarang ya. Gen 2. Gen 2. Iya, Gen 2 benar-benar. Ya. Gen 1-nya udah pada graduate semua. Graduate semua. Graduate-nya ke akhiratnya. Itu Iya, bapak-bapak, ibu-ibu astagfirullahaladzim. Avengers. Dark banget Bapak. Sisa 3 berarti sekarang. Nah, tapi kalau menurut gue betul. Jadi emang setup film ini tuh diperlukan. Jadi bukan film yang kita inginkan tapi kita perlukan Ya. untuk setup sih. Jadi Infinity Saga tuh Multiverse Saga tuh emang kekurangan penjahit dari semuanya gitu. Jadi emang kemana-mana that's being komik aja. Komik pun ya kita mah pusing gitu lah ngikutin komik. Ya kita senang spectacle story-nya aja gitu. And we're lucky lah. Gue bisa bilang we're lucky if we found a good story gitu. Banyak tapi yang berkesan bisa dihitung jari. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi gitu sebagai pembaca komik juga. Nah, I think ini diperlukan karena setup leader Avenger tuh kosong. Orang-orang bingung apakah Captain Marvel, apakah Doctor Strange. Nah, di sini tuh udah diketok palu banget. Apalagi yang terakhir ya. Mungkin spoiler alert. Jadi di terakhir tuh ada post credit scene yang menurut orang nggak perlu tapi diperlukan. Orang jadi kayak si Tim Blake Nelson atau si the leader ini gitu ya, Samuel Stern tuh kayak ngasih tahu FYI ke si Sam Wilson, bro ini teman-teman lu sibuk ngurusin multiverse, lu malah main politik kan yang tadi dibilang. Gitu. Nah itu tuh buat orang apa sih, iya kita tahu ini multiverse saga gitu kan, cuman kan buat Sam yang sama ini pak nggak tahu kan namanya ketakutan itu. Nah ini kalau kalian enggak, ini tuh treatment yang sama yang dilakukan di Iron Man 3. Iron Man 3 juga bukan special story, tapi di situ mengukuhkan setup building. Iron Man tuh punya PTSD. Dia takut jadi paranoid bikin bikin Ultron di Avengers Age of Ultron, dan nantinya akan lead up ke Endgame, Infinity War dan lain sebagainya gitu. Dan ini sama si Sam Wilson dikasih tahu gitu, overthinking dong. Kan orang dikasih tahu gitu ya dia akan ready untuk setup Avengers sebagaimana yang diamanahkan oleh Thaddeus Ross gitu kan. Oke, kayaknya gue perlu bikin Avengers, jadi saling connect gitu. Dia akan mungkin konsultasi, bikin lagi dari awal dan lain sebagainya gitu. Jadi memang diperlukan gitu. Jadi sorry ini karena memang that's how it is. Dan gue ngelihat sebenarnya bukan kalau Sam Wilson itu aja ya. Maksudnya si film ini hanya ini aja, hanya ranah di situ aja untuk setup Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Karena juga dibilang ini akan ada berantem dari antar multiverse ya kan. Nah, tapi secara MCU secara keseluruhan, karena gue lately juga ngikutin Friendly Neighborhood Spider-Man, kita tidak bisa expect perubahan yang signifikan dalam dekat-dekat ini karena itu udah diproduksi. Bahkan yang Brave the World ini aja terselamatkan ya katanya karena ada proses reshoot gitu, nerima feedback orang-orang jangan terlalu woke, jangan terlalu kemana-mana ceritanya pusing. Nah dia berbenah dan reshoot gitu. Ini tuh terselamatkan, film yang terselamatkan gitu. Ada beberapa yang di-cut gitu ya, kayak Serpent Society gitu-gitu. Nah, kita bisa expect perubahan ya film-film yang upcoming kayak Ironheart, terus kayak Marvel Zombies, terus kayak tahun depan mungkin Thunderbolt juga ya, dan juga tentunya 2 Avengers yang akan datang gitu. Jadi film-film yang nanti nih 2024 ke atas, 2025 ke atas yang kita expect perubahan. Deadpool pun itu perubahan. Agatha All Along juga gue yakin itu ada sedikit perubahan gitu. Ya jadi we expect changes in upcoming years aja gitu. Gitu sih. Jadi tapi gue juga ngelihat the silver lining ya tadi ya. Si Sam Wilson emang di setup sebagai leader dan kayaknya emang inti core dari dia tuh adalah he's just a human gitu. Makanya dia kan nggak punya super serum apa gitu. Dan itu ngebahas banget kayak insecurities dia sebagai leader gitu ya. Kayak gue ngeliat ini dia bakal di setup kayak dia jadi orang yang benar-benar inspire people. Dia bisa ngelit orang super human, padahal dia kayak he's just a human. Betul. Dan dia punya grit gitu, dia punya grit untuk ngelit orang untuk menyelamatkan dunia, tapi ya he's just a human gitu. Gak punya super power apa gitu. Ya super power dia
ya human, dia being human yang kayak enggak, gue nggak mau ngalah, gue mau kalah, gue nggak bakal give up karena gue manusia. Iya, dan harapannya itu story yang di show nanti ini juga Ya. bukan spoiler ya, kabar apa namanya Captain America si Steve Rogers, si Chris Evans returning sama RDG. Nah, cuman perannya nggak tahu, cuman gue yakin Nggak tahu banget ya. Captain Hydra. Nah, gue tuh pengen ada itu juga jadi story yang konsisten. Itu aja sih sebenarnya yang gue harap, karena katanya di Doomsday ya, di Infinity War juga gini lah ya. Ya Doomsday pasti kalah tuh ya, Avengers kalah. Terus nanti di Secret Wars-nya di Endgame-nya balik lagi. Gue berharap si justru Sam Wilson itu punya peran yang penting gitu, nggak cuman kayak angin sekelebat doang. Iya. Makanya Yes. penting. Jadi heart of story-nya masih dapat gitu. Oke, untuk skor dari gua 6,5 per 10. Masih enjoyable, tapi ya mungkin around Iron Man 2 lah gitu. Oke, kalau dari gue pribadi, karena Bapak Ari 6,5, saya 6 per 10. Oke. Karena jujur pas nonton gue di tengah-tengah tuh sempet ngantuk. Di bagian mana tuh? Di Sempet bagian mana tuh? keluar. Hah? Di bagian mana tuh? Di bagian mana ya? Yang pokoknya konflik yang Aisyah Bradley itu loh. Oh, iya. Konflik Aisyah Bradley Di itu. penjara Pokoknya gitu ya. konflik Aisyah Bradley yang dia, ini sorry spoiler, yang dia tiba-tiba nembak, terus habis itu kan diinvestigasi kenapa nembak bla 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 bla, terus habis itu sampai yang diinvestigasi ada penjaga lapasnya yang tiba-tiba nembak ke lapas. Nah, itu tuh lumayan Iya. agak ini Bagian ngantuk Regi gua benar, di bagian situ Iya. agak Regi. situ. Dari gua 6/10. Oke, terakhir nih, si paling pencinta film, si paling Buset. Marvel, si Buset. paling kritik. What's Buset. your score, Bapak Rob? Drum Gua- roll. 3/5. Sebenarnya bisa turun ke 2/5, tapi 3/5 karena ya gue suka ini entertaining gitu ya. Terus actingnya si Harrison Ford bagus banget lagi, jadi kayak 3/5. Diselamatkan oleh acting Bapak Harrison Ford ya. Iya, yang marah-marah itu. Eh, siap. And not to mention, Nice. gue nambah, not to mention performance Isaiah Bradley, gue lupa nama Isaiah aktornya Bradley. siapa, sama ya si Sam Wilson sendiri, Anthony Mackie, oke juga. Oke Dia- juga, bagus. Wibawanya dapet. Makanya itu kalau di luar sana ada yang bilang kayak dia nggak bisa acting, film-film dia kayak B or C rate movie gitu, enggak anjir. Enggak anjir. Acting Lu dia ke bagus depan, kok. lu Acting ke dia depan bagus. muka. Nih, lu bilang gitu ke depan muka dia. Anthony Mackie, ini gue rekomendasiin juga nonton Anthony film Mackie ini. film bagus. Tolong editor ntar di-cut ya. Ke series nanti akan ada di muncul di ini juga, apa namanya, Twisted Metal, terus nonton film ini di, pokoknya banyak film action yang dia main juga. Quite underrated menurut gue, quite underrated. Sama ini di Black Mirror juga bagus deh performance-nya gitu, dia main Oh, di iya, satu iya. episode. Sama Wonder Man dia tuh, lihat aja nanti banyak plot twistnya tuh sama Wonder Man. Atau Yahya Abdul Matin gitu. Oke, I think that's all for Culture Cast issue 7 di minggu kali ini. Kita banyak banget activities, event, GSD, konser musik, nonton segala macam. It's been a fun week, tapi juga it's a rough week for our wallet ya. Untuk duit kita juga tergerus secara habis. And hopefully this answering many questions ya di minggu-minggu kali ini, and hopefully yeah, we still have more fun lah ya in the future. I think that's all. Gue Ray signing out. Gua DHL signing out. Rob, we'll see you in the next week. Okay, thank you. Bye bye, folks. Bye See ya. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.